So, uh, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat lagi bertemu dengan saya Muhammad Suseno di webinar tentang hypertension ya. Terima kasih kepada Semarang Cardiology Update yang udah mengundang saya hari ini. Dan ini saya kepingin share aja ke teman-teman lewat online dan nanti insya Allah saya share juga di YouTube ya. Jadi intinya adalah guideline apa yang kita pakai pada diskusi kita hari ini. Ya, guideline yang sekarang yang terbaru adalah tahun 2020 dari International Society of Hypertension. Kemudian yang sebelumnya dari Eropa maupun 2017 dari Amerika ya. Dan kemudian oleh PERHI ya, Perhimpunan Dokter Hipertensi Indonesia tahun 2019 ini saya dijadikan satu ya. Tapi terutama beliau dari PRI ini mengambil dari 2020 ISA ini sama berarti bukan 2020 berarti 2018 ya. Oke, jadi intinya kenapa sih kalau kita harus ngobati hipertensi dengan baik gitu, dengan sungguh-sungguh gitu. Karena kalau teman-teman lihat nih, lihatnya ketika tensi 115/75 dan kita biarkan pasien mencapai tensi 135/85 terus menerus, itu akhirnya dia akan meningkatkan cardiovascular mortality 2 kali lipat. Ketika tensinya sampai 155/95, maka sampai 40 lipat. Jadi intinya setiap 20 mm Hg sistolik dan 10 mm Hg diastolik itu akan meningkatkan mortality 2 kali lipat. Jadi bayangkan ketika kita punya pasien dan tensi itu kita biarkan tensi 175/105, maka dia akan 8 kali lipat. Jadi itulah sebabnya kenapa kita harus sangat agresif untuk mengobati hipertensi ini gitu. Dan kita lihat dari beberapa penelitian analisa, ketika kita ada penurunan 10 mm Hg aja, 10 mm Hg, itu akan menurunkan cardiac event sampai 20%, mortality 10 sampai 15%, stroke sampai 30%, padahal hanya turun 10 mm merkuri. Ya. Jadi artinya ketika kita mengobati hipertensi ini ternyata nggak bisa main-main gitu. Karena kalau kita main-main ya kita membiarkan pasien kita dalam resiko terjadi cardiac event dan lain-lain. Kadang-kadang memang kita sebagai dokter kadang-kadang itu agak agak udahlah enggak apa-apa pasien sekian tensinya gini 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 gini. Satu hal yang harus kita ingat bahwa we have to treat the patients like our family. Gimana kalau yang di depan kita itu paman kita, bibi kita, bahkan ayah kita atau ibu kita. Kira-kira kita akan agresif enggak ngobatin hipertensi kalau kita tahu bahwa ada peningkatan resiko kalau kita biarkan, dan kalau kita ngobatin sedikit aja maka itu sudah menurunkan resiko macam-macam buat beliau. Saya kira akan lebih sungguh-sungguh di situ. Dan sayangnya banyak yang kena hipertensi, tetapi yang aware cuma separuhnya, yang diobati sekian, dan bahkan yang terkontrol sangat sedikit, hanya 14%. So ini sangat menyedihkan. Gitu. Jadi sebagai seorang dokter, kita kadang-kadang tidak bisa menyembuhkan, tapi kita bisa mengurangi penderitaan, membuat pasien lebih nyaman, memperpanjang umur, itu sering gitu. Ya. Pertanyaannya kita bisa nggak relief hypertension sini? Bisa dengan 4 step. Ya. Pertama adalah kita harus tahu persis, memastikan ini pasien ini benar-benar hipertensi apa enggak. Itu pertanyaannya. Nah, kedua, kita melihat faktor resiko. Ya, kemudian ada organ damage karena hipertensi apa enggak. Kemudian kita memastikan target blood pressure yang mau kita capai, dan kita pikirkan kita mau single atau combine treatment. Nah, ini contoh deh pasien teman-teman yang hadir, usia laki-laki 45 tahun, medical check up. Beliau seorang perokok berat. Ya, gemuk dengan tensi sekian, 160/100. Ya. Pertanyaan pertama kan tadi saya sampaikan, ini benar-benar hipertensi apa enggak? Kira-kira benar-benar hipertensi apa enggak? Jadi, pemeriksaan untuk memastikan diagnosa dari hipertensi itu tidak bisa hanya sekali visit aja langsung kita diagnosa. Jadi ketika memungkinkan, itu harus beberapa kali. Kalau perlu dengan pemeriksaan di rumah, itu lebih baik lagi. Jadi, kecuali kalau tensinya udah tinggi banget di atas 180 110 mm Hg dan ada cardiovascular disease, yaitu langsung kita obati. Tapi kalau di bawah ini itu sebaiknya dicek beberapa kali itu. Kecuali kalau udah ada masalah di kardiovaskular, itu beda lagi ya. Itu yang pertama. Kemudian
Kemudian kalau misalnya tadi tensinya 160/100, maka dia harus dikonfirm dalam beberapa hari atau minggu. Itu. Kalau kurang dari itu, 130/159 itu out of office measurement. Jadi kalau bisa beliau di rumah. Jadi pemeriksaan tensi di rumah itu sangat baik. Saya sering pasien ketika datang ke poli, kok tensinya 170 ya. Saya selalu tanya, Ibu kalau di rumah berapa? Gitu. Oh, saya kalau di rumah sekian dok, 130, 125. Kadang pasien itu datang ke poli, apalagi poli yang, maaf, asuransi yang pemerintah yang banyak banget, udah capek, panas, gitu, antre, jengkel, dan lain-lain. Tensinya jadi naik. Nah, kita tidak boleh mengobati hanya berdasarkan temuan di office saja. Itu tidak boleh. Ya. Dan satu kewajiban kita sebagai physician adalah mengedukasi masyarakat, kalau bisa nggak usah minum obat. Dengan apa? Nah, sambil, misalnya beliau tadi datang 160/100, kita anjurkan, coba Bapak olahraga, Bapak makannya lebih baik, kemudian olahraga, menghindari obat-obat tertentu. Nah, itu. Nah, kemudian beliau datang lagi ke kita minggu depan, ternyata tensinya masih tetap tinggi, 155/95. Dan kita lihat bahwa memang beliau dengan heavy smoker, obesity. Jadi kita harus pikirkan, ini kira-kira resikonya bagaimana? Nah, ini yang harus kita tanya, nomor 2. Risk factor ada nggak? Risk factor ada metabolic syndrome, diabetik, lipido peningkatan uric acid, dan lain-lain. Dan pada pasien kita, nanti teman-teman bisa putar lagi di YouTube, bisa dilihat lagi, ada peningkatan increase body weight. Family history hypertension juga penting. Menopause, stres, socioeconomic status, ya, smoking habits pada pasien kita. Jadi pada pasien kita hanya increase body weight dan smoking habits. Kemudian kita melihat end-stage organ damage, mediated organ damage, hipertensi mediated organ damage. Nah, tadi dari faktor risiko tadi kita lihat ada 2 ya. Beliau ada di sini dan kemudian dia grade-nya kan di sini. Oh, di sini ya, 155 ya. Jadi dia moderate kalau menurut risiko. Nah, kemudian ingat kalau melihat risiko aja beliau ada di sini. Jadi kita bisa setelah 3-6 bulan lifestyle intervention, kalau blood pressure tidak terkontrol baru diobati. Ya. Kalau memungkinkan. Tapi kalau sudah ada cardiovascular disease, ada CKD, ada DM, dan ada hipertensi mediated organ damage, langsung diobati. Nah, inilah HMOD ini yang harus kita screening dengan baik. HMOD dicek dengan serum kreatinin, GFR, dextrocorin test, 12 lead ECG, dan kalau bisa dilakukan pemeriksaan yang lain. Kalau memungkinkan, misalnya kalau dari jantungnya echo, gitu ya. Tapi paling tidak minimal 12 lead ECG, saya kira teman-teman bisa melakukan di klinik. Nah, pasien kita tadi, kita lihat ECG-nya, lihat ECG-nya irama sinus sekitar 75 kali per menit, dan kita lihat kalau mengikuti kriteria Sokolo Lion, yaitu di SDV1 plus RDV 5 atau RDV 6, itu kan harus di atas 35 pada laki-laki. Ini tidak mencapai nilai itu. Kalau kriteria Cornell, RDAVL, dan SDV3 itu harus di atas 28 dan itu nggak mencapai target, mencapai. Nah, ada satu kriteria yang kita pernah bahas yaitu kriteria pagureloplasty, yaitu SDV4 plus manapun yang paling dalam itu ditambah. Kalau laki-laki di atas 28 maka itu kemungkinan besar suatu hipertensi, dan ternyata pagureloplasty ini cukup baik. Jadi itulah kepentingan kenapa kita harus belajar dan belajar, karena ya kita tahu bahwa ilmu itu berubah gitu ya. Dulu yang kita selalu pakai sekolah lain ternyata ada kriteria yang lebih baik ya. Nah, ternyata dengan pasti dapat tuh. Kalau begini kan kita nggak cuma biarin aja, kita langsung obati. Nah, ini pernah kita bahas dengan Mas Prana, nanti bisa dilihat di YouTube ya. Nah, jadi pada pasien kita ini masuk ke sini karena ada hypertension mediated organ damage. Nah, sekarang targetnya berapa? Nah, targetnya paling tidak kalau di bawah 65 ton, kalau bisa di bawah 130/80, 125 per 78, 70 gitu ya. Tapi kalau bisa di atas ini memang. Ya. Dan kalau bisa kita harus bisa mengontrol dalam 3 bulan. Gitu. Pertanyaannya kemudian mau single atau combination treatment. Nah,
kita tahu bahwa negatif side dari single treatment atau monoterapi, yaitu ketika kita meningkatkan dosis, maka kita akan meningkatkan efek samping. Kemudian kalau efek sampingnya meningkat, akhirnya pasien berhenti obat. Akhirnya peningkatan kardiovaskular ya, resiko kardiovaskuler. Jadi efek samping negatif side dari single treatment atau monoterapi itu. Itulah sebabnya kenapa kita dianjurkan pada saat ini, dianjurkan untuk combination treatment. Kenapa? Karena jelas greater blood pressure reduction, lebih turun blood pressure-nya. Kemudian kalau kita naikkan dosis sedikit aja, itu biasanya efeknya langsung kelihatan. Ya. Relationship-nya ada antara dosis sama blood pressure response. Kemudian tidak ada resiko hipotensi kecuali pada pasien-pasien yang usia lanjut ya. Kemudian kita bisa mengontrol blood pressure lebih baik, dan jelas kepatuhan. Karena kenapa kok kepatuhan? Meskipun bukan single pill ya, kalau single pill jelas patuh karena pasien merasa obatnya lebih sedikit. Meskipun bukan single pill, jadi ketika teman-teman punya pasien itu hipertensi, kalian obati hanya amlodipin 5 mili. Ketika sebulan lagi datang ke klinik, tensinya masih 160 per 100, ditambahin lagi amlodipin, kemudian kakinya bengkak, tensinya masih segitu. Kira-kira pasiennya malas enggak minum obat? Kadang-kadang malas. Itulah sebabnya dengan combination ini karena tensinya lebih turun cepat, pasien merasa, oke, aku diobati, ternyata membaik. Itu yang penting. Dan dari berbagai penelitian ini ternyata bahwa sebagian besar pasien kalau kepingin mencapai target ya, target systolic blood pressure yang diinginkan, itu ternyata harus lebih dari 2 obat. 60% ini 2 obat pada all head ini. Begitu dengan yang lain tuh, hampir semuanya butuh 2 obat. Memang sebagian bisa dengan single drug, tetapi mostly sebagian dengan 2 obat. Dan itu memang kita lihat di praktek kita sehari-hari itu. Dan ini adalah ketika kita memulai dengan combinations daripada satu, ini pada artikel ini, ya, ternyata yang monoterapi di sini ya, nah, ini combination terapi. Ternyata any cardiac events-nya lebih rendah ketika kita langsung memulai dengan combination terapi. Heart failure-nya juga lebih rendah, cerebrovascular lebih rendah, ischemic dan bahkan overall kometen lebih rendah. Kenapa kok lebih rendah? Ya karena kita satu tadi, kembali lagi ke sini. Ini, pasien akhirnya patuh minum obat, lebih cepat mencapai target. Dalam jangka panjang akan lebih mencapai target dan lain-lain. Akhirnya itu akan mengurangi mortalitas karena kita tahu sekali lagi balik lagi ke atas. Ingat teman-teman ya, ini. Nah ini ya tadi. Nah ini. Setiap penurunan 10 mm Hg itu akan menurunkan cardiovascular event bahkan sampai 20%. Oke, jadi teman-teman harus semangat nih mengobati hipertensi. Ya, nggak boleh kita anggap gampang, ya. Oke. Nah, kemudian kita memulai dari mana nih? Monoterapi. Kalau monoterapi sama monoterapi di sini ya, maka ketika kita mulai dengan mono dan dilanjutkan dengan combo, mono ini menyebabkan pasien kepatuhan udah kurang baik, udah males dan lain-lain, akhirnya dia hampir sama dengan mono-mono. Tapi kalau kita combo dan mono masih agak lumayan karena pasien di awal udah semangat. Nah, paling baik adalah dengan awal sudah double obatnya dan follow up-nya dengan double ketika blood pressure-nya tidak mencapai targetnya follow up. Ini tadi udah ya. Jadi outcome intinya adalah ketika combine dan monoterapi jelas lebih baik dengan combine sejak awal, as first step ya. Jadi intinya pada semua guideline itu dianjurkan untuk drug treatment untuk hipertensi dengan combination terapi, bukan monoterapi. Ya. Nah, ini contoh di ISH ya. Optimal, kalau kita mau optimal yang pertama ya harus dual low dose combination. Dual low dose combination. Nah, misalnya amlodipin 5 mili dengan valsartan 80 mili atau kandesartan 8 mili itu termasuk low dose. Dianggap low dose di situ. Tidak very low dose tapi low dose. Karena kalau full dose-nya amlodipin 10, valsartan 160 misalnya. Itu adalah full dose combination. Kecuali pada hipertensi grade 1. Nah, atau sangat tua.
sangat sepuh. Nah, itu kita bisa memikirkan untuk monoterapi. Nah, ini juga di guideline ESC, intinya pertama tetap initial terapi dengan dual combination, yaitu S inhibitor ARB plus CCB atau diuretik. Jadi monggo silakan dipilih. Kecuali kalau tensinya di bawah 150, grade 1 hipertensi 145, itu bisa dipilihkan monoterapi. Tapi kalau udah 150 ke atas, ingat ya, 150 ke atas, pikirkan untuk dual combinations. Itu penting. Oke? Baru kalau nggak bisa juga ya baru step 2 triple combinations. Step 3 dan lain-lain ditambah spironolactone dan lain-lain ya. Tapi kita bicara tentang sebenarnya dual combination sejak awal aja. Kenapa kok dual combination? Ini contoh misalnya tadi guideline menganjurkan ARB plus CCB. Karena CCB ini ada apa namanya arteriodilation, melebarkan arteri, tetapi juga ada efek peripheral udem, ya, efektif pada pasien dengan low renin, ya, dan menurunkan kadar iskemik kan, karena jelas dia vasodilatasi sifatnya. Tetapi CCB, efek negatifnya apa? Dia akan meningkatkan NRAA activation, dan untuk renal atau heart failure tidak bermanfaat. Sebaliknya, pada ARB, dia punya manfaat pada renal dan heart failure, dan ada RAA system blockage, dengan segala konsekuensinya yang cukup baik. Ya, dia venodilatation, positifnya dia akan memblok efek samping dari calcium channel blocker yang udem tungkai gitu, dan efektif pada pasien dengan high renin patients, walaupun tidak ada efek pada cardiac ischemia ya. Itu sebenarnya kan kita nggak tahu nih pasien ini low renin atau high renin, walaupun kalau kita pikirkan kalau orang kita biasanya sih low renin ya, makanya orang Indonesia banyak yang cocok sama CCB. Nah, ARB itu termasuk yang relatif paling rendah efek sampingnya, ya. Makanya dia adherensinya paling baik, kepatuhannya paling bagus. Ya ini dibandingkan yang lain. Ya. Diuretik itu paling cepat lepas tuh pasien, males. Karena kok kencing-kencing terus dok. Gitu. Kalau beta blocker gimana? Nah, beta blocker ada beberapa efek samping harus diakui, yang agak lemes, agak males, gitu ya. Karena heart-nya misalnya terlalu pelan. Makanya harus hati-hati perpuluhan kita boleh, tetapi harus diawasi. Kalsium blocker di tengah-tengah lah gitu ya. Tapi kalau udem ya akhirnya enggak. Kalau S inhibitor kan batuk kadang-kadang. Ya, tuh. Jadi kebetulan tadi saya ngomongnya tentang telmisartan sama amlodipin. Jadi overall sebenarnya apapun, misalnya sartan apapun dengan amlodipin itu boleh Anda kombinasi. Ya, telmisartan dengan amlodipin pada saat ini cukup baik dibandingkan dengan telmisartan alone maupun amlodipin alone. Dalam 4 minggu dia udah cepat mencapai target, ya, lebih cepat daripada yang lain nih. Lihat yang telmisartan masih tetap segini, yang amlodipin segini. Nah, ketika dikombinasi dalam 4 minggu dia udah hampir mencapai target. Nah, dan udem tungkainya jelas sangat minimal nih, sangat minimal. Jauh lebih kecil daripada 17% pada pasien dengan amlodipin. Nah, kombinasi lain, nah ini ya, kombinasinya adalah misalnya RA system inhibitor ARB dengan diuretik. Ya. Karena diuretik akan mengurangi plasma volume, extracellular volume. Ya. Ini meningkatkan RA system, tetapi dia diblok oleh ARB. Ya kan? Jadi kedua obat ini sangat berpotensi juga. Nah, kemudian pada stiffness type, ya, ini misalnya pada pasien usia lanjut yang bukan karena renin, karena pembuluh darahnya udah sepuh sehingga pembuluh darahnya kaku, maka CCB sangat baik. CCB sangat baik. Diuretics pada volume retention type, ya, ini cukup baik. Nah, kombinasi ini semua akan menyebabkan optimal kontrol 24 jam untuk dari tensinya gitu, ya. Nah, ini nggak ada di guideline terbaru dah. Ini ada di beberapa guideline lama. Tetapi overall, kalau saya yang paling sering melakukan kombinasi antara diuretik ya dengan S inhibitor atau diuretik dengan ARB. Karena dua obat ini saling bersinergi menurut saya. Diuretik mengurangi cairan. Ya. Orang-orang Indonesia itu apa namanya termasuk peka terhadap diuretik, peka terhadap kalsium channel blocker.
Tetapi kalau hanya teman-teman ngasih S inhibitor atau ARB itu akan lebih sulit. Itu pengalaman saya sih. Jadi akan lebih peka terhadap diuretics atau kalsium antagonis saja. Misalnya mau monoterapi ya, ini mau monoterapi ya. Itu cuma kan kita tahu bahwa diuretik ini efek sampingnya banyak. Akhirnya kombinasilah antara diuretik dengan ARB atau S inhibitor karena tadi yang satu diuretik akan meningkatkan RA system ketika dengan dosis kecil saja plus ARB itu efeknya akan baik gitu. Itu yang pertama, itu yang paling sering saya pakai ARB dengan diuretik atau S inhibitor dengan diuretik. Yang kedua jelas ARB dengan kalsium antagonis atau S inhibitor dengan kalsium antagonis. Ini juga cukup baik. Yang tidak boleh adalah ARB dengan S inhibitor ya, ini tidak boleh. Itu sama sekali tidak boleh karena dua-duanya bekerja di tempat yang hampir sama. Beberapa yang pernah saya pakai dan beberapa kali sering adalah antara beta blocker dan kalsium antagonis, terutama pada pasien dengan koroner. Karena kalau koroner lihat kalsium antagonis ada vasodilatasi, beta blocker menurunkan heart rate, mengurangi oksigen demand. Nah itu pas banget menurut saya tanpa heart failure ya. Kedua pada pasien dengan usia muda. Nah, usia muda. Nah, contohnya ini beta blocker dengan kalsium channel blocker ini reduction in blood pressure dan heart rate karena dia di gini. Kadang-kadang ya pada pemberian kalsium channel blocker ya, terutama kalau nifedipin ya, itu akan bikin heart rate-nya cepat meningkat. Amlodipin nggak terlalu. Tapi potent vasodilatation bisa menyebabkan suatu mekanisme kompensasi dengan heart rate yang meningkat. Lah ini diblok dengan beta blocker. Jadi kombinasi antara bisoprolol dengan amlodipin menurut saya cukup pas, terutama pasien koroner. Atau pasien yang datang ke teman-teman dengan heart rate yang cepat. Nah, itu ada tempat. Walaupun si guideline tidak menganjurkan ya. Itu. Di in younger high creatinine hypertensive, beta blocker juga bagus karena beta blocker juga memblok untuk aktivasi dari si renin. Ini ada penelitiannya tentang beta blocker dengan calcium channel blocker. Walaupun di guideline tidak ada. Kalau di guideline dia bilang ARB, calcium channel blocker, S inhibitor, channel blocker, diuretik, beta blocker ada di tempat tersendiri. Nanti kita lihat. Nah, pertanyaannya adalah single pill combination SPC itu apa benar-benar kunci? Nah, lihat ini. Di guideline ISN ini dibilang ideally single pill combination. Jadi satu pil udah ada dua obat. Nah, lihat ini. Di sini dual combination di A sama C. ARB, S inhibitor dengan calcium channel blocker, ini full dose, ini diuretik spironolactone. Sementara beta blocker ada di any step manapun kalau ada indikasi. Ya. POSMA, AF, heart failure, angina, young woman with or planning pregnancy, dan lain-lain dia ada tempat di situ. Tapi ya, misalnya pasiennya heart rate-nya cepat, kita tahu bahwa heart rate yang cepat ada risiko cardiovascular mortality yang meningkat. Itu menurut saya sih bisa dipakai ya. Ini juga dikatakan ESC, SPC single pill combination itu dianjurkan. Bahkan berbagai guideline manapun, sekarang itu single pill combination menjadi initial treatment. Ya. Single pill, single pill, single pill. Ya. Kenapa? Karena memang harus diakui dibandingkan free combination. Free combination artinya teman-teman bawa telmisartan sendiri, bawa amlodipin sendiri digabungin jadi satu, itu lebih cepat mencapai target daripada free combination. Single pill lebih cepat daripada free combinations. Better compliance, more rapid control pada tahun pertama. Jadi semuanya memang harus diakui lebih baik. Ya jelas lah pasien melihat satu tablet dibandingkan melihat dua tablet, ya satu ini lebih patuh akhirnya kan. Dibandingkan monoterapi, free combination masih lebih lumayan untuk mengontrol. Single pill memang lebih baik. Jadi efek fixed dose combinations dibandingkan yang free drugs combination lebih menguntungkan yang fixed dose combinations. Ya ini harus diakui. Nah ini cuma projecting ya, proyeksi gitu ya. Belum tentu benar nih proyeksinya. Kalau semua orang pakai single pill dibandingkan yang enggak gimana ini ya. Kita lihat di sini, ketika yang memakai biru, biru ini artinya pertama monoterapi, SLGS. SLGS itu start low, go slow. Jadi pertama bisa monoterapi, terus ditambah, kemudian dinaikkan gitu. Itu apa namanya? Penurunan yang kematian yang kita bisa cegah hanya sekian. Kalau ini free combination merah 37,6, ini
yang single pill. Jadi dia bisa mencegah kematian lebih banyak gitu menurut proyeksi ini. Benar apa enggak kita nggak ngerti. Satu hal, dia difunding dari perusahaan farmasi. Bagaimana dengan ini? Ini adalah penelitian start study. Kalau ini bukan prediksi ya, ini riset dan hasilnya memang lebih baik. All cause mortality ini multiple, ini single pill. Multiple mortality-nya lebih tinggi daripada single pill. Nah, ini lebih tinggi. Candesartan amlodipin, ramipril amlodipin, valsartan amlodipin. Ketika 3 lebih tinggi lagi. Mortality-nya ternyata malah lebih tinggi yang ini ya. Kenapa ya? Nanti kita baca lagi deh ya. Jadi intinya kalau dibandingkan dengan yang single pill ini lebih baik ya, lebih baik single pill. Jadi daripada yang multi pill itu. Mungkin karena pasien-pasien ini berarti pasien-pasien yang butuh sampai 3 obat. Jadi artinya beliau tensinya sering banget tinggi gitu ya. Jadi all cause hospitalization dan death itu single pill dibandingkan dengan multi pill lebih baik pada single pill ya, harus diakui ya. Itu persistence treatment ya jelas itu lebih baik daripada multi pill of course ya. Tapi penelitian tadi disupported oleh farmasi gitu. Tanyanya lagi, benar nggak sih single pill combination adalah betul-betul kunci yang terbaik? Itu pertanyaan. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari artikel ini ya, antara pill combination dengan single pill combination jelas lebih baik daripada monoterapi pada tahun pertama. Ya. Tetapi kaca itu bahasanya, jarak antara yang ini sebenarnya nggak terlalu banyak gitu. Nggak terlalu banyak. Dan ada cara supaya bisa lebih baik. Caranya gimana? Ini memang science ya, karena belum masuk ke guideline. Ada penelitian, pertanyaannya adalah kita tahu lah asuransi pemerintah kita kan nggak ada tuh yang single pill combination tuh. Kita bisa nggak membuat free pill combination tuh? Itu pertanyaan tuh. Nah ini adalah penelitian low dose quadruple antihypertensive combination. Jadi ada 4 macam obat dengan dosis yang kecil-kecil. Itu dijadikan satu. Gimana cara menjadikan satu? Lihat nih. Receive amlodipine, atenolol benernya, or kapsul, dibikin kapsul containing each of 4 above at 1/4 dose. Ya, bareng-bareng. Nah, cuma terus terang kita nggak tahu apakah digerus kayak puyer atau amlodipinnya di seperempat, terus kemudian atenolol seperempat, dendrobium seperempat, catoprid seperempat, dimasukkan dalam kapsul, atau udah dipuyer kayak kita bikin puyer untuk anak-anak itu kita nggak ada keterangannya di sini. Tapi hasilnya cukup baik. Jadi ketika combination padahal dosisnya cuma seperempat itu systolic blood pressure-nya lebih bagus daripada yang single. Lebih baik daripada single. Combination lebih baik daripada single untuk menurunkan diastolik juga. Kemudian penelitian lain ini membandingkan antara quadruple treatment juga sama 4, tapi seperempat semua ya. Irbesarnya 37,5, amlodipin 1,25, HCT cuma 6,25, atenolol 12,5. Apa yang kita dapat? Ini lebih baik. Dan lihat ini. Single capsule containing 4 blood pressure lowering drug each at quarter dose. Kalau lihat bahasa ini sih kayaknya bukan dipuyer ya, kayaknya. Tapi memang belum jelas betul. Nah, ternyata dia untuk menurunkan reduction blood pressure di sistolik maupun diastolik jauh lebih baik daripada placebo, daripada single yang dual seperempat maupun single yang seperempat apalagi ya. Jadi intinya dia bekerja cukup bagus. Ini randomized datanya bahwa intinya kalau kita gabungkan seperempat pada pasiennya 4 macam tablet itu lebih baik. Diastoliknya, sistoliknya juga lebih baik. Tapi memang 4 macam tablet. Gimana dengan dua macam tablet? Kalau di sini dia nggak terlalu nih, ya, nggak terlalu sama. Ini ada artikel yang bagus tentang pro kontra pada single pill combinations. Nah, ini pro side, ini kontra side ya. Nah, ini yang pro intinya adalah bahwa intinya decision algorithm pada combination caranya gini. Yang pro single pill ya. Older patients lebih dari 80 tahun, great hypertension, kalau ini semua ya, maka
diobati pertama dengan single agent dulu. Jadi kalau orangnya udah sepuh, kemudian hipertensi masih pada apa namanya grade 1 ya dengan low moderate risk, maka bisa kita punyai single agent. Tapi kalau ini semua udah di atas 150 dan ini langsung dual combination ya, hampir sama dengan SC tadi lah intinya. Nah ini yang kontra dengan single pill itu bilang bahwa RCT untuk single pill itu sebenarnya masih belum banyak. Yang kedua, biasanya memerlukan retrospective design dan short duration kurang dari 6 bulan. Dan biasanya disponsori oleh farmasi. Jadi itu memang membuktikan bisa terjadi suatu bias tersendiri gitu ya. So, pasien kita tadi gimana? Usia 45 tahun, tensinya waktu datang lagi 150/95, jelas bukan hipertensi grade 1, ECG-nya LV, jelas combination treatment dong. Jangan satu. Apa yang bisa kita berikan? Nah, contohnya kita bisa memberikan, kalau sesuai guideline, dia bisa langsung memberikan telmisartan 40/5 mg amlodipin. Cuma, saya sudah tanya ini salah satu yang single pill ini, dia tanya dia bisa dibaru, bisa dipotong. Dia bilang gitu. Oke, kalau ini bisa dipotong, maka saya kadang-kadang pada pasien di Indonesia, di kita yang tidak pernah sempat melakukan tensi di rumah, itu saya akan memberikan half dose dulu. Half dose. Kenapa kok half dose? Karena kadang-kadang sekali lagi ada white coat hypertension tadi. Pasiennya ke klinik, tensinya tinggi. Begitu di rumah tensinya normal atau nggak terlalu tinggi atau hanya grade 1 sebenarnya. Karena beliau nggak sempat tensi di rumah. Jadi ini seni ya. Kalau saya bikin kadang-kadang half dose dulu. Saya evaluasi dalam seminggu. Bapak gimana tensinya? Waktu ke poli, oh normal. Oke, cukup half dose. Beberapa pasien cukup seperti ini. Nah, atau tadi karena kita asuransi pemerintah kita nggak ada single pill combination, jadi kita bisa tuh bikin kapsul. Misalkan 20 mili, amlodipin 2,5 mili, usianya masih muda, jadi relatif dengan bisoprol akan ada efek 1,25 mg atau bisoprol bisa diganti dengan diuretik ya, dengan low dose saja. Oke, jadi take home message-nya adalah hipertensi perlu diobati. Itu satu. Nah, obatilah dengan baik, dengan combination treatment. Sekali lagi bahwa kita mengobati orangnya tidak hipertensi juga nggak mungkin, tetapi kita bisa mengatasi hipertensi ini supaya pasien kita menjadi pasien yang normotensif. Dan paling penting, kita harus selalu menyamankan pasien. Jangan nakut-nakutin. Bapak ini termasuk resiko tinggi, resiko mortality sekian. Jangan gitu deh, udah. Pak, ini risiko tinggi, memang kalau menurut penelitian kurang baik. Bapak kalau dibiarkan, maaf banget, nanti ada risiko stroke. Ya? Jadi Bapak harus kita obati. Gitu. Kecuali kalau dia ngeyel, lah itu boleh teman-teman kasih data dari skor atau apapun itu boleh. Tapi kalau enggak, jangan ditakut-takuti. Dia malah stres dan nggak mau ke tempat Anda, akhirnya malah nggak dapat obat. Oke, ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman semua, Mas. Step down pada terapi ya, Mbak Nadia bertanya, dokter, kapan pasien bisa lakukan step down pada terapi atau dua kombinasi atau dua single pill, dok? Oke, bisa. Bisa kita step down, bisa kita lakukan single pill. Misalnya nih, pasien udah betul-betul mencapai target dan bahkan mendekati 120/70 tadi. Ya, tensinya jadi 110, 115, 160, atau kalau pada usia lanjut kadang-kadang ada efek samping karena terlalu rendah. Nah, itu bisa kita turunkan. Berikan dosisnya separuh, atau kita coba dengan monoterapi. Tetapi kalau itu sudah awal dengan combination treatment, saya akan menganjurkan untuk tidak diubah ke monoterapi, tetapi tetap combination, tapi teman-teman turunkan tuh dosisnya. Gitu. Oke, usia 45 tahun, nih Mas Agung, hipertensi tidak terkontrol, masih merokok, kafir dengan kondisi selama 1 bulan, bulan single pill combination. Sekali lagi tadi sudah kita lihat bahwa kalau pertama combination treatment,
itu akan lebih baik kalau combination treatment terus. Kalau combination treatment, maka akan combination treatment terus itu lebih baik daripada combination masuk ke single. Gitu ya. Terus ada pertanyaan krisis seperti ini resisten. Oke, nanti kita kita bahas ya, Mas. Karena pembahasan kita sekarang tentang fokusnya adalah dual terapi atau combination treatment itu yang saya ingin tekankan sama teman-teman. Untuk krisis hipertensi nanti kita bicarakan di tempat lain. Tapi kayaknya di YouTube saya pernah membahas itu ya. Oke, saya kira itu dulu. Terima kasih. Ini kebetulan saya sambil menunggu penerbangan jam 5. Terima kasih buat teman-teman yang hadir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.